Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Seperti janji saya sebelumnya untuk menyambut 100.000 subscriber, maka saya akan memberikan film yang sangat-sangat spesial. Dan saya berani jamin seluruh teman-teman yang menonton film ini tidak akan mampu untuk menebaknya. Dan saya harap teman-teman tercinta dapat mendengarkan dengan detail dan fokus. Serta di akhir video saya akan berikan sebuah kisah yang tak pernah saya ceritakan di sepanjang perjalanan hidup saya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik dan polos bernama Sen Yutong, dan ia merupakan anak yang terlahir sebagai tunawicara dan kerap menjadikannya sebagai bahan bulian oleh Anggi, sang anak dari kepala sekolah bersama 3 orang komplotannya. Yutong yang pasrah hanya bisa menerima nasibnya tatkala para anak tak bermoral tersebut menempelkan Yutong pada dinding dengan lem perekat, dan Anggi juga memperlihatkan power background dari sang ayah untuk menyuruh security mengusir siswi lain. Dan setelah itu Anggi bersama komplotannya dengan leluasa memukul perut Yutong dengan keras, memasukkan kuas ke dalam mulut, bahkan dengan tega mengoleskan lem banteng tersebut ke wajah Yutong dan hanya bisa menangis. Tak kunjung mendapati putrinya keluar dari sekolah di saat jam pulang. Li Han merupakan orang tua dari Yutong sekaligus bekerja di sekolah tersebut sebagai cleaning service. Li Han mencari Yutong ke berbagai sudut sekolah, dan betapa pilunya hati Li Han melihat kondisi anaknya sedangkan para pelaku tertawa di hadapan dirinya. Pada malam doa bersama mengenang peristiwa bencana tsunami yang terjadi di masa silam, Anggi bersama komplotannya nan bandel justru bermain-main hingga membuat Anggi tercebur ke dalam kolam dan pulang duluan karena merasa kedinginan, sedangkan 3 orang komplotannya memilih berteduh di markas mereka sembari membakar udut yang tanpa mereka sadari malam itu merupakan malam terakhir bagi mereka untuk hidup di dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Beralih kepada Li Han serta Yutong nan memetik jeruk di atap kontrakannya, dan ada seseorang dari kejauhan merekam aktivitas mereka berdua. Dan dimulai dari sinilah saya minta teman-teman untuk fokus mendengarkan. Keesokan harinya Li Han pun membuatkan teh jeruk yang katanya ditanam oleh suaminya itu pun, lalu memberikannya kepada kepala sekolah sembari mengatakan Li Han memohon agar Yutong dapat dipindahkan dari kelas reguler ke kelas berkebutuhan khusus agar Yutong bisa lebih mudah beradaptasi baik dari segi pelajaran maupun dari segi pertemanan. Benar saja, di kelas tersebut Yutong pun disambut dengan baik, dan Yutong tampak menggambar sesuatu yang masih abstrak dengan raut wajah emosional. Dan setelah itu Yutong menyimpan gunting di bawah meja, dan belum kita ketahui apa maksud dari gambar serta gunting yang disembunyikan tersebut.
Beralih pada pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terkait adanya laporan 3 siswi yang hilang, dan di sana satuan yang dipimpin oleh Bapak Idai itu pun menemukan kerajinan burung kertas, dan singkat cerita dipanggillah Yutong oleh tim kepolisian dikarenakan sebelum hilangnya 3 siswi tersebut, Yutong disinyalir bertemu dengan mereka sebelum mereka dilaporkan hilang serta ditemukannya kerajinan burung kertas milik Yutong di lokasi kejadian. Dan karena adanya keterbatasan di dalam komunikasi, maka pihak kepolisian meminta Lihan selaku ibu dari Yutong untuk menanya Yutong di rumah lalu mencatatnya menjadi bentuk tulisan yang nantinya tulisan tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk penyidikan. Begitupun juga dengan Anggi Putri, kepala sekolah juga ikut ditanyai selaku sahabat dari ketiga siswi yang hilang, serta pada malam itu mereka berempat masih bermain bersama. Anggi pun menceritakan bahwa setelah dirinya tercebur ke dalam kolam, ia merasa kedinginan lalu segera pulang meninggalkan ketiga sahabatnya. Salah satu orang tua dari 3 siswi yang hilang menyebarkan selebaran brosur tentang anaknya yang hilang, dan ketika melihat Yutong, ia memohon agar Yutong dapat membantunya, dan Lihan sangat bersikap dingin dan tak peduli. Lalu mereka berdua pun singgah di kedai kelontong membeli beberapa kebutuhan rumah sembari melakukan panggilan telepon kepada suaminya yang bekerja di kota nan berbeda, dan sesekali Yutong juga berinteraksi meski tanpa suara dengan sang ayah. Dan akan hangatnya komunikasi melalui telepon tersebut membuat si penjual bahagia dengan rumah tangga Lihan meski mereka saling berjauhan. Di dalam perjalanan pulang ke rumah, Yutong melihat seorang penguntit serba hitam yang langsung kabur, dan sesampainya di depan kontrakan tampak sebuah mobil truk mengangkut pindahan barang yang ternyata kontrakan kosong nan tepat di bawah kontrakan Lihan kini telah disewa oleh Zaifu, yang kebetulan Zaifu merupakan tukang di sekolah tempat Lihan bekerja, dan tentunya mereka saling mengenal meski tidak pernah bertegur sapa. Maaf ya, maaf. Sebelum masuk kontrakan, Yutong melihat ke arah bawah dengan tatapan tajam dan entah apa yang dilihatnya. Lalu setelah itu kita diperlihatkan dengan rak sepatu yang tersusun bersih. Begitupun dengan susunan foto masa kecil Yutong dengan sang ayah di balik kaca meja juga selalu dijaga kebersihannya. Lalu setelah itu Lihan beserta Yutong melanjutkan mengecat ulang plafon nan telah kotor akibat rembesan air, dan intinya entah Lihan mempunyai karakter yang memang seorang nan bersih atau ada sesuatu yang tengah ditutupi. Beralih kepada Anggi nan menerima pesan dari salah satu sahabatnya yang hilang, dan mereka berjanji bertemu di salah satu bis rusak tempat mereka minum dan udut. Namun semua itu hanyalah sebuah kebohongan yang telah direncanakan, sehingga hari itu merupakan hari bagi Anggi untuk menyusul ketiga sahabatnya. Pada siang harinya tampak beberapa murid mengucapkan berbagai kata terima kasih kepada Bapak Fang nan telah pensiun, dan Zaifu dimintai tolong untuk mengantarkan Pak Fang pulang ke rumah. Dan singkat cerita, kepala sekolah alias ayah dari Anggi sedari tadi tampak sibuk mencari serta menghubungi putrinya dikarenakan sebentar lagi akan berlangsung acara pertunjukan pentas seni, sementara Lihan nan bekerja di atap tampak memandangi putrinya Yutong. Dan sampailah para murid di puncak acara yang mengharuskan kepala sekolah naik ke atas panggung untuk menarik sebuah tali peresmian. Lalu tiba-tiba
atas tragedi nan terjadi secara tak biasa tersebut membuat seluruh para murid menjadi trauma, menangis hingga berlarian keluar sekolah. Dan hal itu tentunya juga berlaku kepada Lihan nan langsung turun mencari Yutong namun tak kunjung ditemukan meski telah dicari ke segala sudut ruangan bahkan hingga ke rumah, namun Yutong tetap tak juga ditemukan. Di sisi yang berbeda, masih dalam keadaan berduka, kepala sekolah diminta oleh pihak kepolisian untuk memberitahukan apakah ada orang-orang nan dicurigai serta orang-orang nan baru bekerja di lingkungan sekolah. Maka Pak Kepsek pun menceritakan bahwa memang ada aduan dari para siswi tentang kedatangan orang tak dikenal mengenakan pakaian serba hitam yang selalu mengambil video secara diam-diam, serta Pak Tukang Sekolah alias Zaifu merupakan petugas yang paling baru di antara petugas lainnya dikarenakan tahun lalu terjadi tsunami besar sehingga membuat Zaifu beserta putrinya terombang-ambing di tengah laut. Lalu ia pun diselamatkan oleh seorang guru yakni Bapak Fang nan telah pensiun, dan atas rasa kasihan serta atas rekomendasi dari guru Fang membuat Kepsek mempekerjakannya sebagai tukang. Namun beberapa bulan berselang terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan putri satu-satunya Zaifu, dan sejak saat itulah Zaifu serasa menyimpan sesuatu dan menjadi orang yang pendiam. Kembali kepada Lihan yang masih berusaha mencari putrinya Yutong hingga meminta akses CCTV tetangga, dan Lihan nan melihat Zaifu tadinya telah dulu berada di kontrakan pun langsung menuju ke sana dan mendapati goresan besi pada dinding yang berasal dari jam tangan milik Yutong serta ditemukannya bercak merah pada jendela. Lalu dilanjutkan ke area lantai paling bawah dan ditemukanlah jam tangan milik anaknya, sehingga Lihan seketika membuat sketsa kemungkinan terburuk yang terjadi di dalam pikirannya. Dan di sini mulai tampak bahwa kemampuan analisa Lihan tak seperti ibu-ibu cleaning service pada umumnya. Berdasarkan prediksi tersebut membuat naluri adrenalin melindungi sang anak pun bangkit, sehingga Lihan nekat turun satu lantai menuju kontrakan Zaifu menggunakan selendang seadanya. Berhasil memasuki kontrakan Zaifu meski terluka, dan Lihan dengan cepat melakukan pencarian yang tanpa disadari bahwa Zaifu telah tiba di depan kontrakan menaiki tangga demi tangga. Dan beruntung Lihan mendengar langkah kaki tersebut dan masih sempat bersembunyi di bawah kasur. Zaifu yang membuka kontrakannya merasa ada yang salah dengan perubahan tata letak barang, ditambah kunci yang ia pegang terjatuh ke bawah lantai nan hampir membuat Lihan ketahuan. Dan kembali beruntung bagi Lihan, pemilik kontrakan datang meminta bantuan Zaifu agar dapat mengantarkannya ke yayasan.哎呦，什么事儿？你还好吧？可不可以帮我带过去？哦，还帮我打包了，哎呦，哎呀。
Lihan yang telah keluar dari kontrakan pun berniat mengikuti Zaifu, namun ia dipanggil oleh Pak Idai dari kepolisian sehingga Lihan menceritakan bahwa putrinya telah hilang dan kecurigaannya mengarah kepada Zaifu. Lalu mereka kembali melihat CCTV untuk melihat kemana perginya arah mobil Zaifu, dan Lihan terfokus kepada dua kantong hitam besar nan dibuang. Maka dengan segera Lihan berlari mencari hingga akhirnya tindakan mereka tersebut mengantarkan kepada pria nan berpakaian serba hitam. Ketika mengetahui sosok di balik pria berpakaian serba hitam sontak membuat polisi Idai sangat murka. Tatkala pria tersebut merupakan anak kandungnya dan memiliki keterbelakangan mental, dan kejadian yang memalukan ini sejatinya juga pernah terjadi di masa lalu dan hampir membuat polisi Idai menghabisi anaknya dan suka merekam video wanita. Sadar bahwa anak dari polisi Idai bukanlah pelaku dari hilangnya Yutong, ketika pada rekaman yang dimilikinya terlihat pria sosok hitam lainnya menyeret Yutong, dan yang lebih mengejutkannya, rekaman lainnya menunjukkan bahwa Lihan menganiaya anaknya sendiri dengan keras sehingga menimbulkan berbagai persepsi siapa pelaku sebenarnya. Dan maka dari itu pihak kepolisian turun dengan satuan unit lengkap untuk mencari bukti yang akurat dengan menyisir kontrakan Zaifu, begitupun dengan kontrakan Lihan. 拍到了陈雨桐，你看，看他那个样子，你为什么不报警？我是在保护你啊。我们只是看了一部分虐待儿童的视频。要讲几次？我讲几次？我讲几次？你知道我在管教我女儿。 虐待儿童是个很严重的罪，我帮你去找你女儿，找到之后呢？ Lihan yang dinyatakan bersalah atas kasus kekerasan terhadap anak itu pun tetap diminta berada di kantor polisi, dan sesaat kemudian petugas lain dari sekolah juga ikut dimintai keterangan. Lalu ketika Lihan melihat kunci petugas ini sama persis dengan kunci kepunyaan Zaifu, membuat Lihan menanyakan tentang kunci tersebut sehingga Lihan kabur dari kantor polisi untuk mengejar Zaifu menuju tempat rekreasi sekolah yang terbengkalai. 小童，是你吗？ Sementara itu polisi Idainan berada di kontrakan Lihan menemukan beberapa kecurigaan serta kejanggalan terkait dengan suami Lihan yang merantau. Maka polisi Idai meminta bawahannya untuk menyelidiki suami Lihan. 问你，你孩子现在在哪里啊？ Kembali kepada Zaifu serta pemilik kontrakan dan masih dalam perjalanan mengantarkan si ibu ke yayasan, ibu ini merasa penasaran dengan buku tebal bertuliskan bangkit serta ada hiasan burung kertas di dalamnya, dan tindakan si ibu membuat Zaifu tidak senang lalu membawa si ibu ke jalan lain yang bukan menuju yayasan. Dan di saat yang bersamaan si ibu menerima telepon dari temannya yang memberitahukan untuk segera pergi menjauh dari Zaifu dikarenakan saat ini ia dicurigai menjadi dalang hilangnya siswi di sekolah. Kabar ini membuat si ibu sangat ketakutan, dan untuk menghilangkan hal tersebut maka si ibu memutar radio, tapi justru siaran malah mengabarkan bahwa Zaifu saat ini telah menjadi buronan kepolisian sehingga membuat suasana menjadi semakin menakutkan, dan Zaifu mengunci handle pintu mobil serta telah bersiap dengan palunya. 你大点声说，我调一下啊。是这女学生，她有哇，突然了，听音乐吧。自华与在府有关，目前正在全力。你相信真理那把榔头？
Di sisi yang berbeda, Lihan nan hampir sampai menuju rekreasi sekolah nan terbengkalai. Ia pun berhenti tatkala melihat sesuatu yang dimakan oleh anjing di tengah perkebunan, dan betapa terkejutnya Lihan ketika mendapati tangan penuh belatung nan membusuk, dan ternyata di dalam tanah tersebut terdapat 3 mayat yang merupakan mayat dari sahabat Anggi yang telah menghilang. Sementara itu Zaifu yang telah sampai ke gudang rekreasi sekolah nan terbengkalai, Zaifu telah mengikat si ibu kontrakan. Lalu Zaifu masuk ke dalam gudang sembari membawa palu, dan ternyata di sana terdapat pensiunan guru Fang yang ditawan sehingga menimbulkan pertanyaan, bukankah Bapak Fang telah baik kepada Zaifu nan telah menyelamatkan nyawanya di saat terjadi bencana tsunami, bahkan mempekerjakan Zaifu sebagai tukang. 你写的那段话吗？那几个女孩有的救，恶魔，他们就该死啊！ Disinilah satu dari sekian fakta itu terungkap bahwa di dalam ingatan masa lalu Zaifu, dahulunya ia memiliki seorang putri satu-satunya bernama Haijun, dan ia sangat berteman baik dengan Yutong. Kelembutan hati Haijun itu pun tampak ketika ia ingin merawat burung merpati nan terluka, dan kebetulan hari itu merupakan hari ulang tahun bagi Haijun, dan sesaat kemudian tibalah gerombolan Anggi serta CS biadabnya memaksa memasangkan mahkota ulang tahun yang terbuat dari gulungan bunga mawar nan berduri tajam, sehingga hal itu mengucurkan cairan merah segar disertai dengan menggunting rambut Haijun, lalu memasukkan rambut ke dalam botol minum, memukul perut Haijun dengan keras agar rambut itu dapat ditelan, bahkan dengan tega berulang-ulang kali melempar Haijun ke atas kaca atap sekolah hingga menendang merpati nan dirawatnya. Yutong nan telah kembali dari kelasnya mengambil gunting yang tak tahan lagi dengan perlakuan Anggi kepada sahabatnya itu pun. Lalu tiba-tiba Yuhan datang menghentikan Yutong, lalu menyeret Yutong agar tak mencampuri urusan si Anggi, putri kepala sekolah. Sementara itu Haijun nan masih di atap diancam akan membuang merpati nan dirawatnya jika Haijun masih tidak mau untuk berdiri di atas kaca atap sekolah. Hati yang lembut lagi penyayang itu mengalahkan rasa takut sehingga membuat Haijun bersedia berdiri di atas kaca, namun naas Haijun terjatuh dengan keras menimbulkan kepanikan kepada kelompok Anggi nan berlarian dan tak sengaja menjatuhkan handphone perekam video penyiksaan. Sementara Yutong dengan wajah tatapan emosi berlari menuju atap menangis sejadi-jadinya melihat kondisi sahabatnya. Lalu Yutong pun menyalahkan Lihan nan menghalangi untuk melindungi sahabat satu-satunya yang ia punya di dunia ini. Fakta selanjutnya adalah ketika Haijun terjatuh, ia tepat berada di ruangan tempat Guru Fang mengajar, dan dengan jelas Guru Fang tentunya melihat pelaku yang tak lain adalah Anggi beserta teman-temannya. Lalu sesaat kemudian Zaifu yang datang dengan kue ulang tahun dihalangi masuk oleh Guru Fang, namun ketika melihat cairan merah di tangan Guru Fang, firasat seorang ayah menuntun kepada putrinya nan tergeletak tak berdaya,
sehingga keluarlah air mata yang tulus dari seorang pria, dari seorang ayah nan sangat menyayangi putri tercintanya. Terlihat kepala sekolah meminta kepada guru Fang agar tutup mulut sehingga penyelamatan Haijun tidak dilakukan dan hanya menjadi tontonan ketika Zaifu menggotong mayat anaknya. Dan beberapa waktu berselang, Zaifu berusaha mencari penyebab kematian anaknya dengan membagikan selebaran brosur di depan pintu gerbang sekolah, bahkan tanpa sadar memberikan brosur itu kepada para pelaku. Kegigihan Zaifu tak cukup sampai di situ saja tatkala ia menghentikan mobil kepala sekolah untuk kembali meminta rekaman CCTV yang katanya rusak. Dan di sini guru Fang nan takut kehilangan pekerjaannya masih tetap berusaha menutupi fakta dan meminta kepada Zaifu untuk mengikhlaskan kejadian nan telah terjadi. Keesokan harinya ketika Zaifu mengambil barang milik putrinya yang tersimpan pada loker penyimpanan, Zaifu menemukan sebuah handphone yang entah siapa yang meletakkannya, yang ketika dibuka di dalamnya tersimpan video penyiksaan tragis terhadap putrinya yang membuat Zaifu terduduk lesu meratap menangis. Dan coba Anda bayangkan, anak yang Anda hidupi tanpa seorang ibu lalu dibesarkan dengan susah payah harus tewas secara tragis di tangan anak dari seorang penguasa. Dengan barang bukti berupa rekaman video tersebut, Zaifu memohon kepada polisi untuk menangkap para pelaku, namun pihak kepolisian yang telah disuap oleh kepala sekolah malah mengusir Zaifu dengan kasar, dan akan ketidakadanya keadilan tersebut membuat Zaifu harus menegakkan hukum rimba, yaitu balas dendam. Kembali pada masa sekarang, tampak Zaifu meluapkan segala amarah kepada guru Fang dan tiba-tiba Lihan datang memukul Zaifu hingga tersungkur. Namun ketika Lihan hendak memukul Zaifu kembali, justru guru Fang dengan cepat menyelamatkan Zaifu. Maka terjadilah pertempuran di antara kedua orang tua yang saling kehilangan anaknya. 埋在花圃里了。女儿的感觉怎么样？快给我！ Zaifu yang sejatinya masih memiliki rasa kemanusiaan tetap berusaha menyelamatkan guru Fang, bahkan menghubungi pihak rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulan. Sementara itu Lihan pun diselamatkan oleh ibu kontrakan yang telah melepaskan diri, dan mereka kembali mengejar Zaifu. Namun di tengah perjalanan, si ibu nan merasa ketakutan ingin turun di tengah jalan sembari mengumpat bahwa Lihan merupakan wanita sinting. Bahkan seluruh penghuni kontrakan tahu bahwa Lihan sering memukuli Yutong, sehingga ucapan si ibu tersebut membuat Lihan melayangkan pukulan dan terjadilah kecelakaan yang cukup parah antara mobil Lihan dengan mobil Zaifu. Amarah nan sudah diubun-ubun tentunya mengalahkan semua rasa sakit, maka Lihan mendatangi mobil Zaifu untuk melanjutkan pertempuran ronde kedua. Zaifu nan terus mengatakan bahwa ia telah mengubur Yutong dan menanyakan bagaimana rasanya kehilangan anak, maka membuat Lihan semakin menggila, bahkan mampu membuat Zaifu terluka hebat. Namun hal ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan pembuka pada fakta-fakta nan tersembunyi sejak lama.
没打中，还活着呢。 Kita pun kembali dibawa mundur pada 5 tahun yang lalu di saat Lihan masih menjadi akuntansi pada sebuah perusahaan dan ketika dirinya telah tiba di kontrakan, Lihan melihat pemandangan memilukan dari balik kamar mandi lalu tiba-tiba suami kedua alias ayah tiri Yutong ternyata telah tiba di rumah dan langsung menghajar Lihan hingga babak belur dikarenakan Lihan selalu nongkrong di luar bersama rekan kerjanya. Lalu suami Lihan melempar keluar kunci kontrakan dan menyuruh untuk menemukan kunci tersebut sampai dapat agar Lihan diizinkan masuk kembali ke kontrakan. Scene pun kembali pada masa sekarang yang memperlihatkan satuan polisi tengah berada di kontrakan Zaifu untuk menanyakan arti kata dan pesan yang dicurigai dibuat oleh Yutong dan Zaifu menjelaskan bahwa dirinya telah menghabisi Yutong karena tak membantu anaknya di saat dibuli. Lalu Zaifu mengatakan bahwa ia telah mengubur Yutong di bawah pohon jeruk yang terletak di atas atap kontrakan Lihan dan di saat yang sama polisi nan berada di kontrakan Lihan juga menemukan potongan gambar yang dibuat Yutong sewaktu di kelas berkebutuhan khusus dan menampakkan gambar kipas, gambar manusia lalu ditutup dengan pohon jeruk yang artinya tidak mungkin Yutong mampu memprediksi kematiannya sendiri. Dan benar saja, tengkorak yang ditemukan di bawah pohon jeruk ternyata bukan tengkorak Yutong melainkan tengkorak laki-laki. Maka polisi Idai kembali menanyakan di manakah Zaifu mengubur mayat Yutong yang sebenarnya dan siapa laki-laki yang terkubur di dalam kebun jeruk ini. Namun belum sempat mendapati jawaban, warga serta wartawan hingga orang tua dari ketiga siswi yang tewas tiba-tiba menyerang dan kesempatan itu pun Zaifu gunakan untuk mengakhiri hidup dan menyusul putri tercintanya. Tidak menemukan jawaban, maka polisi Idai kembali mengingat setiap detail interogasi bersama Lihan dan kembali mengingat setiap detail sewaktu penyidikan di rumah Lihan. Polisi Idai tidak menemukan satu kejanggalan karena sepatu suami, baju suami, pengiriman paket suami hingga riwayat panggilan serta catatan harian terbukti ada di setiap harinya. Namun ada satu kejanggalan, yaitu ketika Yutong hilang mengapa hanya istri yang sibuk mencari tanpa suami. Dan akan hal itu polisi Idai menghubungi nomor suami melalui riwayat panggilan telepon, namun justru yang mengangkatnya adalah Lihan itu sendiri. Dan di sini kita diperlihatkan dengan fakta selanjutnya bahwa yang terjadi adalah ketika Lihan disuruh turun ke bawah kontrakan setelah dihajar ditambah ia melihat pemandangan memilukan dari kamar mandi, Lihan mengambil parang milik pedagang lalu kembali ke kontrakan untuk menghabisi suaminya. Lalu setelah itu Lihan pun menguburkan suaminya di kebun jeruk dan berusaha menutupi pembunuhan tersebut dengan mengambil kain gorden untuk membersihkan cairan merah. Lalu di setiap harinya Lihan mengulang perkataan yang sama kepada warga bahwa suaminya telah pergi merantau keluar kota. Bahkan Lihan berpura-pura menelpon sang suami di saat keluar rumah padahal yang dihubunginya merupakan handphone milik Yutong. Dan maka dari itu ketika polisi Idai menghubungi riwayat panggilan yang mengangkatnya justru Lihan itu sendiri. Dan belum sampai di situ saja, Lihan menyusun rekayasa nan cerdas tatkala ia mencuci pakaian suaminya lalu menjemurnya di setiap minggu agar pikiran bahwa sadar para warga tertanam bahwa sang suami masih hidup. Dan ketika hal itu pun diungkapkan kepada Lihan disertai dengan bukti pemesanan kapal sang suami hanya terjadi 5 tahun yang lalu, maka Lihan mengakui bahwa tengkorak yang terdapat di bawah kebun jeruk tersebut merupakan tengkorak suaminya yang telah ia bunuh.可奏有效。 这个是陈文章的所有入境的记录，现在在哪？
Polisi Idainan kembali ke kantornya pun menjumpai anaknya yang ditahan dan tanpa diduga sang anak memberikan sebuah rekaman video yang membuat polisi Idai langsung menemui Lihan nan ditahan di rumah sakit. Dan disinilah fakta baru kembali terungkap tatkala pemandangan memilukan di balik kamar mandi tersebut merupakan Yutong nan masih berusia 9 tahun telah digarap oleh ayah tirinya. Dan ketika Lihan turun ke bawah mengambil parang, ternyata Yutong kecil telah bergerak lebih dulu mengambil gunting lalu menusukkan tepat pada arteri si ayah tiri. Dan ketika Lihan kembali ke kontrakan, ia dibuat terkejut melihat apa yang terjadi lalu melakukan tindakan rekayasa nan sebelumnya sudah saya ceritakan. Atas perbuatan yang telah Yutong lakukan, maka pihak kepolisian menetapkan Yutong sebagai tersangka dan akan mencari Yutong dalam keadaan hidup ataupun mati. Mendengar hal tersebut membuat Lihan menangis memohon agar dirinya saja yang disalahkan karena Lihan sejatinya lah yang salah karena mengabaikan suami serta Yutong sehingga membuat iblis merasuki pikiran suaminya. Polisi Idainan merasa iba melihat kelamnya masa lalu Lihan membuat setuju membantu Lihan dengan menghilangkan barang bukti sehingga tindakannya tersebut membuat polisi Idai dipenjara 3 tahun. Disinilah kita baru mengetahui bahwa Yutong bukanlah gadis yang lemah dan ialah orang nan membantu serta bekerja sama dengan Zaifu selama ini. Bahkan di setiap terjadinya balas dendam, Yutong juga berada di lokasi kejadian dan mereka berdua berkomunikasi melalui pesan kerajinan hiasan burung serta adegan seolah Zaifu menculik Yutong merupakan rencana agar pihak kepolisian mengira bahwa Yutong benar-benar hilang seperti para siswi yang lainnya. Yutong memilih pergi bukan karena tak menyayangi ibunya, bahkan Yutong sempat ingin berpamitan dengan berlinang air mata, namun alasan Yutong adalah ia terlalu lelah untuk dihadapkan dengan trauma sedari kecil, dihina, dikucilkan hingga dibuli. Bahkan sang ibu juga tak henti memukuli dan yang menjadi puncaknya ketika Haijun nan merupakan sahabat satu-satunya bagi dirinya di dunia ini telah tiada, dan itulah alasan yang membuat Yutong memutuskan pergi untuk mencari kedamaian sejati. Pada post kredit diperlihatkan Yutong nan berada di penjara yang mungkin telah sadar akan besarnya pengorbanan dari sang ibu. Maka Yutong menggantikan hukuman ibunya. Lalu terlihat dari tatapan mata yang tajam Yutong, ia sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang hanya Allah serta bapak sutradara yang tahu.